Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarah Indriani. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 22 ayat 34 sampai 40 dengan perikop hukum yang terutama. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang tetap dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini mendapat melakukan perenungan firman Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari bersama saat ini bisa berguna dan manfaat bagi kami. Tuhan, bimbing berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan sebagian firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 34-40 dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Nah, pada nas ini menekankan tentang kasih, di mana kita tahu kasih adalah undang dasar kerajaan Allah. Dalam keimanan Kristiani, kasih adalah hukum, dan hukum itu mengikat. Yang pertama adalah hukum supaya umat manusia mengasihi Allah, dan ini bukan kasih yang mendalam kepada Allah, pribadi Allah, melainkan merupakan perintah kesetiaan terhadap Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata itu ditemui dalam surat Perjanjian Kuno, di mana seorang raja yang ditaklukkan diperintahkan untuk mengasihi, artinya setia kepada maharajanya. Jadi dia diperintahkan atau ditaklukkan untuk mengasihi, setia kepada rajanya. Yang kedua adalah hukum supaya umat mengasihi sesama manusia. Allah menciptakan manusia dengan kodratnya untuk mengasihi, adalah karena tanpa kasih manusia tidak dapat mencapai surga atau keselamatan. Jadi tanpa kasih kesetiaan terhadap sesama dan Allah, manusia tidak dapat mencapai keselamatan surga. Begitu pentingnya kasih ini, sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi siapapun dari kita yang tidak mengasihi, maka dia akan tetap berada di dalam maut dan tidak memperoleh keselamatan surga. Yang terdapat dalam kehidupan orang Israel, Taurat adalah hukum yang terutama. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel atau orang Israel, Taurat itu menjadi hukum yang utama bagi mereka, hingga hadirnya Tuhan Yesus Kristus yang menggenapinya. Nah, dari hukum orang Israel, Taurat sebagai hukum, lalu datanglah Tuhan Yesus menjadi penggenapan atau menyempurnakan dan menyudahi segala hukum yang ada itu. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.